Oke, kembali lagi bersama info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya di Info TKI. Halo, gimana kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang masih eh, proses di Indonesia, di PT-PT di Indonesia dimanapun PT kalian, mudah-mudahan prosesnya lancar, jobnya segera turun dan berangkat ke Taiwan. Oke guys, di edisi kali ini saya akan sedikit mengulas job pabrik guys. Nah kebetulan kemarin itu saya ketemu dengan anak baru ya. Jadi di Taiwan itu kurang lebih sekitar baru 2 bulan. Jadi kan masih lumayan baru ya guys ya. 2 bulan terus saya ajak ngobrol-ngobrol tentang prosesnya dia kemarin dari Indonesia gimana, terus pabriknya di Taiwan itu pabrik apa, sistem kerjanya gimana gitu. Jadi berhubung di video nggak mau, terus saya rangkum jadi sebuah catatan guys. Oke, jadi teman TKI kita itu berasal dari Lampung Timur guys. Nah, halo Lampung Timur. Nah, kemarin itu dia di jobnya itu di pabrik apa tuh namanya, karet. Nah pabrik karet tapi spesialis bikin seal guys. Jadi yang karet kecil-kecil itu loh, yang buat seal-seal itu loh, yang kecil lah kayak gelang itu. Nah itu prosesnya di PT itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan, terus bayarnya itu bayar cash ya, bayar cash di PT itu sekitar 70 juta. 70 juta itu termasuk paspor dan mondar mandirnya. Soalnya kan dari Lampung Timur, terus PT-nya di daerah Jakarta. Jadi Lampung ke Jakarta kan perlu ongkos juga guys. Jadi globalnya itu sekitar 70 juta bayar di PT sama mondar mandir lah, sekitar segitu ya. Nah terus proses selama 6 bulan. Nah setelah 6 bulan proses, ya biasalah ya, medical 2 kali, terus proses lain-lainnya itu, lalu jobnya turun. Selama 6 bulan itu jobnya turun, akhirnya terbang ke Taiwan di pabrik seal karet. Nah, setelah di Taiwan, ternyata pabriknya jarang lembur guys. Kemarin ketemu itu saya tanya, gimana lemburan bro? Wah sepi mas. Lah kemarin habis lembur, aku tanya. Iya lembur cuman 3 jam. Terus kalau sebulan dapat berapa kali lembur? Dapat berapa jam? Aku tanya kan begitu. Jawabnya itu paling sekitar 6 jam. 6 jam kalau di pabrik saya itu 3 jam sekitar 500 guys. Kalau 6 jam berarti 1000 ya. Ya kurang lebih segitulah. Nah terus setelah bekerja di Taiwan itu masih kena potongan guys. Nah ini potongannya ini termasuk unik ya. Biasanya itu kan 8.000 atau 6.500 atau 7.500 kan gitu ya. Nah ini potongannya itu selama 9 bulan. Nah 9 bulan itu per bulannya itu unik guys. Per bulannya itu sekitar 7.703 NT. Nah ini yang unik ini kan 703 ini ya, 703 ini.
7.703 NT kali 9 bulan. Nah, itu setelah saya jumlah itu sekitar 69.327. 69.327 NT lah. Kalau dirupiahkan ya kita bikin cruise 500 gitu aja ya biar enak. 1.000-nya 500, kalau di cruise 500 itu sekitar 40 jutaan. 40 juta ditambah biaya cashnya itu sekitar 70 juta guys. Jadi global global semuanya itu lumayan gede ya, 110 juta loh globalnya. Coba gimana, itu berapa tahun balik modal kira-kira? Otomatis lemburannya juga sepi begini. Itu 2 tahun aja belum tentu balik modal loh guys. Gimana? Soalnya jarang lembur, per bulan itu paling lembur 3 jam, 6 jam, itu kan baru 2 bulan ya. Bulan yang kemarin itu dapat lembur 6 jam. Nah, terus masalah mes. Nah, kalau masalah kerjaan sih banyak ya di situ, di pabrik sil itu memang banyak. Teman saya aja ada berapa orang di situ, yang orang-orang lama maksudnya ya. Terus yang udah pulang juga udah ada teman saya. Jadi kerjanya itu di situ orang Indo itu lebih dari 25 orang kayaknya, hampir 30-an lah. Nah, terus mesnya ini kan cuman di deket saya situ ya, di agak ke sono, paling 15 menit lah dari saya. Mesnya itu per bulan kena 2.500. Itu belum listrik, belum air ya. Pokoknya 2.500 sama buat bayar makan, guys. Loh, aneh loh, sama buat bayar makan itu bayarnya 2.500, itu belum termasuk listrik dan air. Kalau listrik air itu paling banyak ya 600, paling lah ya 600 700. 2.500 buat bayar mes sama bayar makan. Tapi anehnya nih ya, di pabrik itu dapat uang makan. Tuh konsepnya gimana coba? 2.500 bayar mes sama bayar makan, tapi dapat uang makan. Maksudnya begini, memang dapat pentang ya, memang siang itu dapat pentang lah, itu 2.500 itu buat bayar mes sama bayar makan, itu makan pentang itu loh. Tapi setiap 1 minggu, nah setiap 1 minggu itu dapat uang makan. Tuh hitungannya ya sama sebenarnya ya, 2.500 buat bayar mes sama makan, tapi setiap 1 minggu itu dapat uang makan 770. Nah, itu biasanya katanya dikasihkan setiap hari Jumat, kalau enggak Kamis gitu. Jadi 1 minggu itu dapatnya 770. Nah, terus misalkan libur ya, biarpun libur ya, misalkan kayak kemarin ada Taifong itu, ada badai Taifong itu kan diliburkan, itu juga dapat uang makan. Misalkan seminggu itu libur 3 kali, ya tetap dapat uang makan sebesar 770. Jadi ya lumayan sih hitungannya ya. Biarpun bayar mes 2.500 plus buat bayar makan, tapi kan tiap minggu dapat uang kembali, uang makannya sekitar 770. Terus saya tanya pendapatan berapa? Pendapatanmu per bulan itu sisa berapa? Aku kan gitu kan, masih potongannya kan 7.703 itu. Terus potongan agent masih 1.800, sama askes astek, sama nabung di situ memang diwajibkan, pabrik di situ memang diwajibkan nabung itu 3.000 guys.
per bulan diwajibkan nabung 3.000. Bagus sih sebenarnya buat celengan daripada nggak nabung. Jadi pendapatan per bulan itu setelah dipotong yang itu yang saya sebutkan itu tadi, itu paling sisanya 8.000 guys. Saya tanya sisa berapa kemarin gajian bro? Sisa 8.000-an mas itu. 8.000 terus biaya hidup kamu sebulan kira-kira cukup nggak? Aku tanya begitu kan. Soalnya anaknya juga merokok ya, merokok terus di mes kan apa namanya, masak juga kadang ya. Jadi buat biaya hidup itu habis berapa nih? Habis 10.000 mas. Loh, aku kaget lah yo. Sisa gaji kan 8.000, terus buat biaya hidup 10.000, berarti kan min 2.000. Min 2.000. Terus saya bilang, lah kok bisa begitu gimana? Sampai pendapatan sama pengeluaran banyakkan pengeluaran. Harusnya dirimu kan masih masa-masa potongan begini harus bisa apa namanya, mengerem lah, maksudnya mengerem pengeluaran, bisa menekan sekecil mungkin pengeluaran. Jadi kalau nggak butuh atau kebutuhan ya nggak usah mengeluarkan duit. Aku kan bilang gitu, katanya itu suka main. Jadi ya namanya masih bujang kali ya. Jadi biarpun di sini baru 2 bulan kan ada temannya di mana gitu, mungkin main ke sono ke sini gitu. Jadi ya itu habisnya itu sekitar 10.000. Jadi buat nutup yang 2.000 itu ya mungkin kerja di luar lah ya. Soalnya teman-teman saya di mes di situ kan banyak, kalau hari Sabtu Minggu kan ini guys apa, kerja di luar. Terus saya bilang ya begitu, kamu masih masa-masa ibaratnya ini masa prihatin ya, masa-masa prihatin begini, soalnya masih potongan sebesar 7.000, ditambah lagi kan kamu mes di luar, terus pabrikmu juga sepi. Itu yang sekiranya untuk hal-hal yang tidak perlu itu mah nggak usah. Jadi yang jangan nurutin keinginan. Kalau keinginan mah semua diinginin ya, tapi keinginan itu ada manfaatnya enggak, kan bilang begitu. Kalau jangan nurutin keinginan, jadi nurutinlah keperluan. Jadi perlunya apa ya udah gitu aja, maksudnya seperlunya aja. Jangan kayak gini, kamu pendapatan 8.000, biaya hidupnya habis 10.000, min 2.000, gimana? Terus dia bilang, iya mas, nanti ke depan saya akan lebih berhati-hati. Iya, jangan mentang-mentang masih bujang, belum punya tanggungan, kamu nanti repot sendiri ya. Soalnya coba kamu pikir biayamu itu 70 juta. Belum lagi potongan segitu, kalau di global 110 juta. Coba berapa tahun balik modal, misalkan kita tidak pinter-pinter memanage keuangan, maksudnya menekan sekecil mungkin pengeluaran. Terus jawab dia ya mas, nanti saya akan lebih berhati-hati gitu. Oke guys, itulah cerita dari teman baru saya yang di pabrik sil, karet sil. Jadi pabriknya sih seberang saya sini, paling berapa pabrik ya, 1 2 3 4 pabrik lah, 4 pabrik ke situ. Jadi sekali lagi saya sampaikan, biayanya itu 70 juta plus paspor plus mondar mandir, proses selama 6 bulan, potongannya itu 7.703 kali 9 bulan.
Kalau di total 69.327, kalau dirupiahkan ya sekitar 40 juta. Jadi buat teman-teman yang masih proses di Indonesia, mudah-mudahan cerita teman saya ini ada manfaatnya dan bisa menjadi gambaran lah, misalkan teman-teman semuanya itu dapat job terus bayarnya sekian juta, nanti potongannya sekian juta lah, kira-kira itu bisa buat gambaran lah, bisa buat gambaran ke depannya. Gitu aja ya teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.